Kita bertemu kembali masih dalam penyimpangan sesungguhnya hukum Mendel. Kali ini kita akan melihat tentang gen letal. Apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian. Gen letal hanya terjadi apabila dalam keadaan homozigotik. Jadi genotip yang heterozigot itu akan selalu dalam keadaan tetap hidup. Gen letal dibagi menjadi dua, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Yang pertama, gen letal dominan. Gen letal dominan ialah gen dominan yang bila homozigotik akan menyebabkan individunya mati. Contoh adanya gen dominan letal ini terdapat pada ayam ceriper atau ayam redep, tikus kuning, dan dapat juga terjadi pada manusia. Dalam hal ini kita akan melihat contoh gen letal dominan pada ayam ceriper. Di sini ada dilihatkan gambar ayam di mana gen C besar itu adalah ceriper, gen C kecil itu adalah gen normal. Kondisi ayam yang normal seperti ini ayam normal, C kecil berarti normal. Ceriper dalam kondisi heterozigot menunjukkan kakinya pendek, tapi nanti dalam kondisi homozigot dia akan letal. Nah, kita perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Ini bila ayam ceriper disilangkan dengan ayam ceriper yang tentunya berarti heterozigot ini ya, menghasilkan keturunan seperti ini. Ada yang letal, ini tentu C besar. Nah, si ceriper ini yang heterozigot, kakinya pendek, ini kategori normal dan hidup. Dan ini adalah ayam yang normal, C kecil. Selengkapnya persilangannya sebagai berikut. Parental ayam ceriper disilangkan dengan ayam ceriper. Genotipnya C besar C kecil disilangkan dengan C besar C kecil. Gametnya C besar dan C kecil tentu disilangkan dengan C besar dan C kecil. Maka menghasilkan keturunan C besar ini gen letal dalam kondisi homozigot dominan ya. C besar C kecil ini heterozigot, ini adalah ayam ceriper normal, tadi kakinya yang pendek. Sedangkan C kecil ini adalah ayam normal. Maka perbandingannya dapat kita lihat ayam ceriper dibandingkan dengan ayam normal ini sebesar 2:1. Tidak seperti pada hukum Mendel. Kalau pada hukum Mendel kan 3:1. Sedangkan di sini 2:1. Berarti betul-betul menyimpang sesungguhnya dari hukum Mendel, terutama persilangan monohibrid. Selanjutnya yang kedua adalah gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen resesif yang menyebabkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Gen ini dijumpai pada tanaman jagung, yaitu gen G besar sebagai pembentuk klorofil dan gen G kecil yang menyebabkan tidak terbentuknya klorofil jika bersifat homozigot. Tentu tanaman akan mengalami kematian jika tidak terdapat gen pembentuk klorofil. Contoh persilangan gen letal resesif terdapat pada persilangan antara sesama tanaman jagung berdaun hijau heterozigot. Itu dapat dilihat sebagai berikut. Parentalnya jagung berdaun hijau disilangkan dengan jagung berdaun hijau dengan genotip G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil. Gametnya adalah G besar dan G kecil disilangkan dengan G besar dan G kecil. Maka F1-nya atau keturunannya
G besar ini berdaun hijau, G besar G kecil berdaun hijau, G besar G kecil berdaun hijau, G kecil ini berdaun putih atau albino dan bersifat letal. Sehingga kita dapatkan perbandingannya untuk gen letal resesif ini adalah jagung berdaun hijau dibandingkan dengan daun putih itu adalah 3:0. Nah, berbeda juga dengan hukum Mendel pertama. Kalau hukum Mendel pertama 75% banding 25% atau 3:1. Ini betul-betul menyimpang dari hukum Mendel. Oke, demikian penjelasan untuk gen letal dominan dan gen letal resesif. Sebagai latihan, pada tikus gen A besar mengekspresikan rambut warna kuning yang dominan terhadap gen A kecil yang mengekspresikan warna rambut hitam. Gen A besar ini dalam keadaan homozigot mengakibatkan kematian pada tikus. Jika tikus jantan kuning heterozigot dikawinkan dengan tikus betina yang juga kuning heterozigot, maka A. Buatlah diagram persilangannya. B. Tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Yang kedua, bila gen B kecil merupakan gen letal, maka persentase turunan yang hidup dari hasil persilangan A besar A kecil B besar B besar dengan A kecil B besar B kecil adalah, buatlah diagram persilangan. Semua jawaban diketik di kolom komentar di Classroom. Demikian penjelasan materi kita dan latihan untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Terima kasih. Selamat belajar.